Pertandingan babak penyisihan pada Tenkaichi Budokai yang ke-22 telah dimulai dan telah sampai pada pertandingan Goku yang akan berhadapan dengan seseorang yang mempunyai nama cukup besar dalam dunia bela diri, di mana ia dikenal sebagai mantan juara Tenkaichi Budokai dari masa lampau, yang bahkan tidak pernah tersentuh lawan-lawannya sama sekali ketika bertanding, King Capao. Di sana, Master Roshi atau Jackie Chun juga berkata, King Capao ya, kelihatannya Goku akan menghadapi pertandingan yang sulit pada pertandingan pertamanya. Begitupun dengan Yamcha dan Kurilin yang berada di sampingnya, mereka semua mengkhawatirkan Goku. Melihat lawannya hanya seorang anak kecil, King Capao berkata, baiklah, serang saja sebisamu. Namun dengan santainya, Goku membalasnya, kalau begitu aku menyerang dulu ya. Sebelum saling menyerang, keduanya saling bertatapan memperhatikan kuda-kuda masing-masing. Aku akan melihat seberapa besar pertumbuhan Goku selama 3 tahun ini, ujar Master Roshi. Kemudian Goku mulai melompat dengan cepat untuk melakukan serangan kepada King Capao. Saking cepatnya serangan tersebut sampai tidak bisa diantisipasi King Capao, membuatnya mendapatkan serangan pertama tepat di bagian wajahnya, meskipun tidak sampai membuatnya terjatuh. Cepat sekali, kata Master Roshi. King Capao masih bisa bersikap tenang dan mulai membentuk kuda-kudanya kembali. Ia mulai menyadari jika lawannya bukanlah anak kecil biasa. Hehehe, Goku hanya berkata seperti itu. King Capao mulai melakukan serangan balasan. Namun serangan-serangannya mampu dihindari Goku dengan melompat ke udara, serta memberikan serangan balasan berupa pukulan kecil. Namun kali ini, serangan Goku bisa ditangkis King Capao dengan menangkapnya secara langsung. Meski pada akhirnya, ia tetap saja terkena serangan beruntun yang dilakukan Goku menggunakan kedua kakinya, tepat menghantam bagian tubuh King Capao. Tetapi, bahkan setelah menerima beberapa serangan Goku dengan telak, King Capao masih bisa berdiri untuk melanjutkan pertandingannya. Bahkan kali ini, ia terlihat menjadi sangat marah. Cukup hebat memang untuk lawan sekelas manusia biasa yang pernah dihadapi Goku dalam kompetisi Budokai, selain karakter seperti Yamcha, Kurilin maupun Master Roshi yang menyamar sebagai Jackie Chun. Mungkin kemampuannya sedikit berada di bawah Namu, lawan Son Goku ketika babak 8 besar 3 tahun lalu, ataupun sedikit di atasnya. Mengingat Goku kali ini seharusnya telah jauh berkembang dari 3 tahun yang lalu. Gawat, dia menjadi serius, ujar Yamcha. Akhirnya, dia akan mengeluarkan jurus Hasuken, sambung Master Roshi. Berdasarkan legenda yang diketahui Yamcha, Hasuken adalah teknik yang akan membuat penggunanya tampak seolah memiliki 8 tangan secara nyata, disebabkan gerakannya yang sangat cepat. Akan sangat sulit membedakan jika hal itu hanyalah sebuah ilusi. Kamu jangan membenci aku, ujar King Capao, sambil mulai melakukan serangan beruntun ke arah Goku. Mencicipi kegagalan juga merupakan sebuah latihan. Hebat, Goku juga sangat kuat, bisa menghindari semua pukulannya, teriak Yamcha. Di antara runtutan pukulan yang dilancarkan King Capao, Goku dengan sangat santai menghindarinya dan terlihat tersenyum menikmati pertarungan. Kemudian dengan satu gerakan, Goku menyinggung pangkal kaki dari King Capao dan mematahkan pergerakannya, membuat King Capao terjatuh dan berhenti melakukan serangan dalam seketika. Kakimu adalah kelemahanmu, ucap Goku. Bocah yang menyebalkan, dasar bocah, teriak King Capao. Kemudian ia kembali berdiri dan mencoba menyerang Goku. Namun dalam sekejap, Goku sudah berada di atas arena. Kenapa dia begitu irasional? Ucap Master Roshi, melihat Goku yang melompat ke atas arena. Hahaha, bisa-bisanya begitu bodoh, sehingga melompat ke atas, ujar King Capao, yang menganggap jika posisinya telah diuntungkan, karena musuh tidak akan bisa bergerak dengan bebas untuk melakukan serangan ataupun sekedar bertahan ketika dalam posisi semacam itu. Kau sudah menjadi sasaranku, rasakan ini. Akan tetapi, tanpa diprediksi, Goku yang melompat ke atas arena, melontarkan tubuhnya dengan bertumpu kepada langit-langit gedung, dan seketika menghentikan loncatannya ketika tubuhnya akan menghantam pukulan yang dilancarkan King Capao dengan menghentakkan udara dari mulutnya ke dasar lantai. Kemudian ia berbalik dan melakukan sebuah tendangan tepat di atas dagu King Capao yang seketika membuatnya terhempas keluar arena bahkan sampai kehilangan kesadaran. Keluar arena! Peserta nomor 28 menang, teriak Dewan Juri. Bahkan sampai Muten Roshi pun mengatakan, bisa-bisanya dia melakukan gerakan yang begitu mencengangkan. Karena tidak mengira jika perkembangan Goku selama 3 tahun benar-benar telah jauh berubah. Goku berubah begitu kuat, bahkan King Capao tidak sempat membalas pukulannya, sambung Yamcha. Apakah tidak apa-apa Goku, jika kau menunjukkan semua kemampuanmu di awal, orang lain akan berwaspada, ujar Kurilin. Aku tidak menunjukkan semua kemampuanku. Jika aku tidak menahan kemampuanku,
Mungkin kondisi orang itu akan berbeda sekarang, balas Goku. Aku benar-benar ingin segera bertemu orang-orang kuat seperti kalian. Dengan begitu, aku bisa bertanding dengan seluruh kemampuanku, sambung Goku. Benar juga, semuanya sangat menantikan. Balas Yamcha bersama Kurilin, dengan terbata-bata karena masih kaget dengan pengakuan yang diberikan Goku. Gawat, bahkan aku juga berada dalam bahaya, ucap Master Roshi. Peserta nomor 178, mohon segera pergi bertanding di blok keempat. Tuan Jackie-chan. Kurilin berusaha menyadarkan Muten Roshi yang masih terlarut dalam pertunjukan Goku sebelumnya. Jika kalah dari Goku, martabatku sebagai gurunya... Panitia sedang memanggilmu, Tuan Jackie-chan. Kamu nomor 178 kan? Sambung Kurilin menyadarkan Master Roshi dari lamunannya. Oh, ya, jawab Master Roshi. Kakek, semangat, ujar Goku. Sampai pada pertandingannya pun, Kame Sennin masih memikirkan perkembangan yang telah dilalui Goku, sampai ia mengabaikan lawan bertandingnya. Sadar sendiri tadi dirinya telah diabaikan, lawan Master Roshi mengamuk dan mencoba menunjukkan keganasannya. Brengsek, kau menyebalkan, kau meremehkan aku. Namun Kame Sennin tetap saja fokus dengan pikirannya sendiri. Sehingga lawannya yang sudah sangat marah, mulai melakukan pergerakan untuk menyerang. Hal itu masih saja tidak ditanggapi Muten Roshi. Malah ia jadi mengira jika orang di depannya yang tengah berusaha untuk menyerang adalah Goku. Karena itu, dengan sigap ia langsung memasang kuda-kuda dan memblokir serangan lawannya. Dengan sebuah pukulan tepat mengenai bagian perut dan satu tendangan tepat di dagu bawah. Peserta nomor 178 menang. Maaf, aku tidak sengaja memukul terlalu kuat, ujar Muten Roshi yang menyadari jika orang yang terkapar di hadapannya bukanlah Goku. Pertandingan demi pertandingan dilalui peserta Tenkaichi Budokai untuk berebut memasuki ke-8 kursi sebagai peserta yang akan bertanding di babak final. Perhatian, kepada semua peserta, mulai dari sekarang adalah waktu istirahat. Pertandingan akan dimulai lagi dalam waktu 1 jam. Yatta! Saatnya makan, ucap Goku. Di luar arena pertandingan, Bulma, Ulong, Puar, dan Kame terlihat sedang bermain beberapa game di wahana pameran. Bulma tampak sangat bosan menghabiskan waktunya di sana, hanya untuk menunggu hasil dari babak penyisihan. Seperti yang kita ketahui, kompetisi Budokai memang mempunyai peraturan dengan tidak mengizinkan partisipan selain peserta untuk memasuki aula dan menonton berlangsungnya pertandingan babak penyisihan, dan hanya menyiarkan pertandingan 8 besar peserta di babak final. Di tengah itu, terdengar suara keributan dari samping wahana yang ternyata berasal dari Lunch yang tengah memainkan game menembak botol, namun ia malah menembaknya menggunakan senjata api sungguhan. Memang barbar kalau Lunch sudah masuk ke mode ini. Wah, Nona, tidak boleh menggunakan pistol asli, ujar pemilik wahana. Berisik, serahkan, hadiahnya cepat serahkan, ujar Lunch. Hai, silahkan, jawab pemilik wahana sambil menyodorkan boneka panda. Jangan bercanda, serahkan uangnya, balas Lunch. Melihat itu, Bulma hanya bergumam. Sebenarnya orang bodoh mana yang mengajaknya kemari? Di dalam aula, Goku, Jackie-chun, Kurilin, dan Yamcha terlihat sedang menikmati hidangan makan siang mereka. Mereka semua menjadi sorotan pengunjung lain, terkhususnya Goku, yang terlihat sangat sibuk dengan menu makanannya. Ambil ini, sambil memberikan semangkuk air. Hanya melihatmu saja, aku sudah merasa kenyang, ujar Kurilin. Sebentar lagi kita akan menghadapi pertandingan yang sebenarnya, ucap Jackie-chun membuka percakapan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, babak penyisihan tidak ada apa-apanya, balas Kurilin. Tidak, pemikiran seperti kamu adalah yang paling berbahaya. Kesombongan akan mendatangkan kekalahan yang tidak terduga. Sangat penting untuk selalu bertanding dengan sebaik mungkin, ucap Jackie-chun menanggapi balasan Kurilin. Tuan Jackie-chan, saat kamu berbicara, kamu mirip sekali dengan Master Roshi kami, ujar Kurilin. Ya, sikap kamu tadi terlihat seperti guru yang sedang menasihati muridnya, sambung Yamcha. Itu, bukan. Hanya karena usiaku sudah tua, jadi terkadang tidak tahan untuk mengomeli anak muda. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, ujar Muten Roshi berusaha mengalihkan pembicaraan. Di sana, tiba-tiba perhatian mereka dialihkan dengan keributan yang dibuat orang-orang dari perguruan Bangau yang komplain karena hidangan yang disajikan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Berani-beraninya kau mempermainkan kami dengan menghidangkan makanan yang tidak layak ini, teriak orang perguruan Bangau. Hentikan! Yamcha mencoba menghentikan keributan tersebut. Ia turun dari meja makannya dan menghampiri orang-orang perguruan Bangau.
Jangan berbuat ulah hanya karena masalah kecil seperti ini. Kamu akan mengganggu semua orang. Ucap Yamcha. Mengganggu? Bocah seperti kamu tidak berhak memarahi aku. Dasar bocah tidak tahu diri. Apa aku perlu mengajarimu apa yang dimaksud dengan kekuatan? Balas orang perguruan bangau. Yamcha yang mulai terpancing perkataan orang tersebut pada akhirnya terbawa suasana dan mulai mengeluarkan kuda-kudanya bersiap menghadapi serangan orang tersebut. Menarik, jawab Yamcha. Namun Jackie Chun kembali datang dan menghentikan pertikaian mereka berdua. Tempat kalian bertarung bukan di sini, ucap Master Roshi. Setelah saling bertatapan beberapa saat, orang dari perguruan bangau itu pun menurunkan kuda-kudanya dan bergegas pergi meninggalkan mereka. Namun ia tetap memancing emosi Yamcha dengan mengatakan jika Yamcha harusnya berterima kasih kepada kakek tua Jackie Chun yang membantunya selamat dari musibah yang akan dia hadapi. Di tengah-tengah itu, terdengar suara sapaan yang memecah suasana tegang di sana. Jackie-san! Oh, Namu. Kamu Namu kan? Sahut Goku. Yang ternyata orang tersebut tidak lain adalah Namu. Kenalan Goku ketika Tenkaichi Budokai 3 tahun lalu yang menjadi lawan bertandingnya dalam babak 8 besar. Namu juga sempat berkenalan dengan Muten Roshi yang menyamar sebagai Jackie Chun kala itu, yang kemudian membantunya mendapatkan pasokan air, serta beberapa kapsul persediaan yang dibawanya kembali ke desa. Ia datang menghampiri mereka untuk berterima kasih atas 3 tahun lalu, dan memberitahu jika ia kembali mengikuti kompetisi Budokai tahun ini, namun kali ini bukan mengincar hadiah 500 juta yeni, karena desanya sudah berangsur pulih berkat bantuan Goku kala itu, yang membukakan bendungan air ke desa mereka, di pegunungan tempat tinggal ras Giras berada. Kali ini, ia datang hanya untuk menguji kemampuan bela dirinya, dan berharap bisa bertanding ulang dengan Goku di babak 8 besar. Kurilin bertanya, kamu di blok berapa? Aku ada di blok 3, jawab Namu. Baguslah, dengan begitu, kamu tidak akan bertemu dengan kami di babak penyisihan, Namu-san. Balas Kurilin. Kali ini semuanya bisa lolos ke 8 besar, sambung Goku. Pertandingan babak penyisihan memasuki tahap kedua. 182 peserta berkurang dengan sangat cepat. Ketiga murid dari Master Roshi berhasil memasuki 8 besar. Begitupun dengan Master Roshi itu sendiri yang menggunakan identitas sebagai Jackie Chun. Mereka semua berhasil melewati babak penyisihan tanpa hambatan yang berarti. Namun hal yang sama tidak terjadi kepada Namu, di mana ia harus terselisih di babak penyisihan oleh lawan bertandingnya, yang tidak lain adalah orang perguruan bangau. Meskipun tidak sampai kehilangan kesadaran, kondisi Namu cukup kritis setelah mendapatkan cukup banyak serangan telak pada tubuhnya. Seharusnya kalian berterima kasih kepadaku karena tidak membunuhnya. Dengan tingkat kemampuan seperti ini, dia masih datang mengikuti turnamen. Dia juga tidak tahu diri, ujar orang perguruan bangau di hadapan Goku dan teman-temannya. Aku melihat apakah dia berani datang lagi di kemudian hari, ujarnya menyambung perkataan sebelumnya. Kemudian orang tersebut bergegas meninggalkan mereka. Kali ini Goku yang tidak bisa menahan dirinya dan hendak bergegas mengejar orang tersebut karena melihat teman lamanya sudah tidak berdaya namun masih direndahkan bahkan sampai seperti itu. Beruntung, Kame Sennin berada di sana dan segera menghentikan tindakan Goku agar tidak melakukan hal-hal yang bisa melanggar peraturan dan membuatnya didiskualifikasi dari kompetisi. Tidak lama, selepas semuanya, kali ini Goku, Yamcha, dan Kurilin sudah kembali berkumpul bersama Bulma dan yang lainnya. Namun Kurilin yang tidak melihat Muten Roshi bersama mereka menanyakan keberadaannya kepada Bulma. Kemana Master Roshi? Bulma berkata, dia sudah menghilang dari tadi. Sungguh benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan. Sambung Kame. Apakah mungkin dia diam-diam pergi mencari gadis-gadis di keramaian? Ujar Bulma. Namun Master Roshi tiba-tiba muncul dan menyela obrolan mereka. Siapa yang kamu bilang mencari wanita diam-diam? Ujar Muten Roshi. Benar-benar, aku hanya pergi sebentar, kalian sudah menggosipkan aku. Sebenarnya, aku hanya diam-diam pergi menonton babak penyisihan saja. Sambung Master Roshi. Oh, ternyata Anda terus menonton. Ucap Kurilin yang percaya begitu saja. Perkembangan pesat kalian bertiga memang sangat menakjubkan. Mungkin saja kali ini bisa menjadi pemenangnya. Ucap Muten Roshi. Hai, kami akan berusaha, jawab Yamcha bersama Kurilin. Tidak lama, suara pengumuman terdengar yang artinya babak 8 besar pada kompetisi Budokai akan segera berlangsung. Para penonton sekalian, turnamen Tenkaichi akan segera dimulai. Mohon ke-8 peserta yang lolos untuk segera berkumpul di arena pertandingan. Akhirnya akan segera dimulai, ucap Kurilin. Tapi apakah tidak sulit bagi kalian untuk melihat kami dari sini? Sambung Kurilin kepada Bulma dan yang lain. Tidak ada masalah, tenang saja, kami ada Lanchan, jawab Ulong.
Serahkan padaku, ujar Lange. Aku akan membuat kalian duduk di barisan paling depan, sambil mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke udara. Ora, 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 ora. Apakah kalian mendengarnya? Apakah kalian mendengarnya? Jika masih ingin hidup, cepat menyingkirlah. Memang barbar Lange ini. Aku malu sekali, ucap Kame. Yos, sekian untuk cerita kita kali ini. Pertandingan sebenarnya pada kompetisi Budokai akan benar-benar segera dimulai. Goku, Yamcha, Kurilin, dan Master Roshi sendiri yang melakukan pelatihannya secara diam-diam. Masing-masing dari mereka bersiap-siap untuk menunjukkan yang terbaik dari hasil latihan mereka selama 3 tahun terakhir. Tunggu kelanjutannya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa beristirahat, dan selamat malam.